info. Ini saya tanyain sama teman saya dari luar Pati, kenapa Pati harus bentar-bentar demo seperti ini guys. Kenapa Pati selalu ada demo itu terjadi karena ada suatu masalah tentunya di pemerintahan, entah itu dari aparat penegak hukum atau dari lembaga-lembaga apalah. Jika bakalnya terjadi demo itu dari pemerintahan sendiri. Kalau pemerintahnya adem ayem, keputusan-keputusannya adil di masyarakat, tidak menjadikan huru-hara, menjadikan kepuasan kepada masyarakat, iya mana mungkin terjadi demo? Nggak bakal ada demo. Demo itu terjadi karena ketidakadilan masyarakat dalam kasus apapun, misalnya seperti kasus pembunuhan yang seharusnya mendapat keadilan, justru yang korban biasanya tidak mendapatkan keadilan. Ini yang menjadikan keluarga dari si korban tidak puas, akhirnya dia mengajukan banding tidak diterima dengan baik. Ya udah, jalan satu-satunya harus demo tadi, harus mengungkapkan aspirasi nanti di depan pengadilan atau di depan penegak hukum supaya mendapatkan keadilan. Seperti itu. Seperti kasus yang di Talun ini kasus yang sangat sensitif, bisa kita simak saja videonya di atas. Oke, kita simak saja. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup rakyat Pati! Hidup rakyat Pati! Perkenalkan, saya perwakilan keluarga dari korban Tantak Maut di Talun. Nama saya Naili Saada, tante dari korban Farel Daluarta. Di hari yang penuh makna ini, di siang hari ini, saya, keluarga dari korban Ahmad Farel Daluarta, datang menuntut keadilan kepada Polres Pati dan seluruh jajarannya. Membaca Tonggak Maut Talun dari sudut yang tak nyaman. Tawuran, pengeroyokan, atau pembunuhan yang diselipkan di dalam kericuhan. Jadi, sekali lagi, ini pengeroyokan atau eksekusi yang dibungkus rapi dalam pengeroyokan. Kami selaku keluarga korban menuntut keadilan sebagai rakyat kecil yang hidup di negara hukum, bukan keadilan versi mereka yang punya kepentingan. 12 Maret 2026, polisi menangkap 13 orang anak
disuruh percaya bahwa salah satu dari 4 orang anak itu adalah pelaku utama penusukan terhadap keponakan saya. Tapi pada kenyataannya apa? Ya, proses. Pada kenyataannya, di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pati, 4 anak tersebut tidak pernah terbukti bahwa mereka yang melakukan penusukan terhadap keponakan saya. Lantas di mana pelaku utama saat ini? Hilang atau dihilangkan? Sembunyi atau disembunyikan? Mau dibakar mas jelas. Dan setelah proses tertentu, 3 anak berubah pikiran dan mulai mengamini cerita dalam BAP sebelumnya. Padahal dalam persidangan, ke-4 anak membantah BAP. Ada apa dengan institusi penegakan hukum di Kabupaten Pati? Sementara 1 anak yang disangkakan terduga pelaku utama membantah bersikeras, bersikukuh bahwa bukan dia pelakunya. Pertanyaan sederhana dari kami, Pak. Yang berubah ini fakta atau sebuah tekanan? Ada satu hal penting, yang paling penting, yang hilang dalam kasus Poltek Maut Ditalo, yaitu 2 sosok yang disebut-sebut berhadapan langsung dengan korban, bahkan diduga memegang kendali di lapangan. Kemanakah anak itu? Sekali lagi, sembunyi atau disembunyikan? Dan anehnya, 2 sosok tersebut bukanlah bagian dari 4 tersangka yang ditangkap, yang dijadikan